Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan lanjutkan lagi ya. Oke, kita eh, akan membuat page atau screen home ya, teman-teman. Kemarin kita di video sebelumnya kita sudah membuat UI untuk login ya. Oke, sekarang kita akan membuat UI untuk home dulu saja ya. Karena basicnya dari home ya, ini nanti akan kita gunakan lagi ya. Oke, teman-teman, langsung saja. Ini UI home yang akan kita buat seperti ini. Jadi nanti kita akan buat ini ya, ada semacam card ya, kotak-kotak gini ke samping, terus ada kotak-kotak yang ke bawah gitu ya, sama gambar ini ya teman-teman ya. Oke, kita juga akan membuat menu yang di samping ini teman-teman ya. Yang di samping ini, terus kita juga ada logo gitu ya. Logonya teman-teman ada di link, nanti akan saya sediakan ya di deskripsi. Nanti teman-teman silahkan kalau mau sama ya. Tapi kalau mau beda teman-teman silahkan ya. Boleh cari yang sebagus mungkin gitu ya. Oke, di sini juga kita ada sign out ya. Oke, teman-teman, kita langsung buka saja Visual Studio Code-nya. Oke, ini project kita ya, teman-teman, seperti ini. Oke, kita mulai dari home ya, dari home. Nah, ini ya, teman-teman. Oke, di sini seperti biasa app bar-nya kita tidak butuhkan. Oke, teman-teman, kita selanjutnya kita karena kita mau buat dua bagian berarti ya. Ini dari sini itu masuk ke bagian pertama, yang sisanya itu masuk ke bagian kedua, teman-teman ya. Jadi hampir mirip dengan login yang ini. Bagian biru ini bagian pertama, putih itu bagian keduanya ya, hampir mirip ya, teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini kita menggunakan row karena kita mau ke samping ya, teman-teman. Oke, ini kita hapus saja lah ya. Kita ganti menggunakan widget row. Oke, di row-nya ada children. Nah, di children ini sama seperti kemarin ya, teman-teman, di video sebelumnya. Kita pakai expanded. Child-nya ini kita kosongkan dulu saja lah ya. Container. Oke, kita kasih color dulu. Oke, red sajalah ya. Kita copy jadi 2, teman-teman. Oke, ini kasih warna white lah ya. Oke, di scaffold-nya juga kita kasih background color. Background color-nya kita samakan dengan yang di login kemarin ya. Oke, di login kemarin tuh apa nih? Background color-nya blue 100 ya, teman-teman. Blue 100, kalau blue 100 berarti kita juga pakai blue 100. Cari. Blue 100 ya. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, saya kasih koma dulu ya, saya rapihkan dulu seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba run saja ya. Ini jangan ke Windows, teman-teman, ke Chrome saja, tapi sebetulnya teman-teman cobain saja ya. Ini bisa ke Windows juga ya. Oke, kita ke Chrome saja, kita run.
Oke, teman-teman ya, ini jadinya seperti ini ya. Jadi seperti kemarin ya, sebelah-sebelah ya. Jadi 50% kiri, 50% kanan, teman-teman ya. Oke, kita tidak mau seperti itu ya, karena side menunya itu atau menu yang sebelah kirinya itu lebih kecil. Maka dari itu kita pakai flex saja. 2, teman-teman coba saja ya, bisa berapapun lah ya, kita coba ini 3 deh, gitu ya. Oke, nah 2/3 ini 2/3 lah ya, 2-nya segini, 3-nya segini ya. Oke, kita ganti lagi, misalkan 10 lah ya, kita coba 10. Oke, kita lihat sepertinya masih kurang ya, kurang kecil. Oke, coba kita kasih 15 deh, coba. Oke, 15 segini ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan dikecilkan, oke, segini cukup lah ya. Oke, cukup. Nah, selanjutnya teman-teman, kita mau buat side menunya ya. Jadi kita mau buat di sini itu menu-menu yang seharusnya memang ada ya, teman-teman ya. Oke, maka dari itu di sini colornya kita ganti saja sama yang blue 100 itu ya, kita samakan. Oke, oh sorry, ini kok ini ya. Oke, selanjutnya kita punya child. Nah, karena menunya itu mungkin nanti teman-teman buatnya akan ada menunya banyak gitu ya. Teman-teman kalau menunya banyak, teman-teman pakai single child scroll view, mana ada? Oh, ini ada. Oke, selanjutnya kita karena setiap menu itu teman-teman, kalau kita lihat di contohnya itu ada icon dan ada teks ya teman-teman. Jadi bentuknya ke bawah berarti itu kolom ya teman-teman. Makanya kita menggunakan di sini kolom saja. Oke, kolom. Kolomnya itu di dalamnya ada children. Kalau kita lihat desainnya itu kan ada icon, ada menu-menu ya. Berarti kita butuh icon dulu ya. Yang pertama ini icon dulu. Icon berarti di sini kita pakai container saja. Kita pakai container yang punya height. Tingginya 100, selanjutnya kita juga punya child image. Oke, image-nya apa? Dari aset aja ya. Aset image, teman-teman, atau image aset lah ya. Ini lokasi asetnya teman-teman sama seperti kemarin ya. Ada di aset, ada di icon ya kalau saya sekarang. Jadi ada logonya gitu ya, ada ikonnya teman-teman. Ini ada linknya ada di deskripsi. Silahkan teman-teman kalau mau sama ya. Kalau mau beda juga tidak apa-apa ya. Oke, di sini berarti kita menggunakan URL-nya assets, icons, terus icon.png ya.
namanya icon.png. Oke, kita rapikan dulu. Ya. Oke, sudah ya, kita lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya teman-teman ya, ada di sini ya, ikonnya ada di tengah-tengah ini ya. Oke, kalau seperti itu kita butuh alignment teman-teman ya. Di kontainer tuh ada alignment, kalau nggak salah alignment ya, alignment. Alignment ini teman-teman mau di mana nih posisinya ya? Ada top right gitu ya, ada bottom center, ada bottom right gitu ya, ada di center gitu ya. Karena kita mau posisinya ada paling atas ya, berarti ada di top center teman-teman ya. Coba kita kembali lagi, save dulu ya. Oke, teman-teman, ternyata masih di tengah ya. Oke, kenapa masih di tengah ini ya? Oke, kita lihat lagi. Oke, kolomnya coba kita pakai ini ya. Di sini ada main axis alignment. Start deh. Oke, teman-teman, tidak apa-apa lah ya. Kita coba dulu dengan widget yang lainnya ya. Widget apa nih? Icon home gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Kita butuh box ya. Kita pakai size box. Oke, size box. Size boxnya kita kasih height-nya 100 aja, kita samakan. Terus karena ini kita mau di tengah ya teman-teman ya, kita pakai widget center. Childnya apa? Childnya kita pakai apa ya? Kita pakai inkwell saja. Kita coba dulu ya. Kita pakai inkwell. Oke, di inkwell ini teman-teman kita pakai kita punya childnya itu kita lihat ya. Karena ini turun ke bawah teman-teman ya. Ini kan satu gitu ya, satu apa namanya, satu grup lah ya. Ini juga satu grup, satu grup, satu grup. Jadi kita punya kolom lagi saja. Kita pakai kolom, childrennya adalah kontainer seperti biasa teman-teman. Tidak harus sebetulnya, kalau kita butuh ada warnanya gitu teman-teman ya, kita baru menggunakan kontainer ya. Kalau misalkan tidak ada warnanya, itu kita bisa menggunakan size box saja teman-teman ya. Oke, di kontainer kita akan punya icon teman-teman ya. Ion icon teman-teman, kita pakainya sorry sebentar, remote teman-teman. Apa ini ya, desktop ya. Oke, desktop iconnya sudah. Selanjutnya kita save dulu supaya rapi. Selanjutnya teman-teman kita ada, kita jangan di sini ya, di kontainernya saja. Oke, selanjutnya kita punya widget text. Oke, teksnya itu home ya teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya, ada
logonya, terus ada ikonnya, terus ada teksnya, ada nama menunya lah ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya untuk bisa seperti ini teman-teman ya, dia itu sekarang current root-nya apa ya? Kalau ini home berarti dia akan ada background putihnya gitu teman-teman ya. Oke, background putih ini di dalam atau ada di icon teman-teman ya, ada di icon. Oke, ada di icon berarti di sini ya kita sudah persiapkan punya kontainer. Di dalam kontainernya kita punya height lah ya. Heightnya jangan banyak-banyak lah ya, jangan besar-besar gitu ya. 40 saja, terus kita juga width-nya 100 saja. Nah, di sini teman-teman kita menggunakan decoration. Jadi kalau misalkan dia itu misalkan current root-nya itu home sesuai dengan yang sekarang, dia harusnya putih ya, ada background putihnya gitu ya. Oke, tapi kita coba dulu saja teman-teman. Di sini kita pakai decoration. Kalau misalkan dia putih ya teman-teman, kita anggap saja dia itu sekarang di current root-nya ya. Kita pakai border radius. Border radius circular 40 sajalah ya, kita coba-coba. Oke, selanjutnya kita punya color. Oke, colornya putih. Oke, kita punya warna putih ya, ini backgroundnya, kita lihat hasilnya. Oke, ini teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi ada ikonnya. Kalau current root-nya sama, itu kita akan kasih semacam background putih ya. Tapi warnanya jangan hitam teman-teman ya. Kita kasih warna abu-abu saja. Nah, di ikonnya berarti kita kasih color gray. Gini ya. Terus kalau misalkan ikonnya kurang besar teman-teman ya. Itu kan tadi kurang besar ya. Kita pakai size-nya kita jadi perbesar jadi 30 saja ya. Kita coba. Oke, nah ini teman-teman sudah cocok ya. Oke, sudah cocok. Terus kemudian home-nya juga sepertinya ini kurang besar teman-teman ya. Kita pakai style ya, text style. Nah, di sini colornya kita juga samakan ya, gray. Terus font size-nya kita coba 16 deh. Oke, teman-teman, seperti ini ya. Sudah lumayan lah ya. Sudah lumayan bagus lah ya. Oke, kita kembali lagi. Kalau teman-teman misalkan ini kan terlalu mepet ya antara background putih sama hurufnya ya, home-nya. Nah, kita bisa pakai size box ya. Kita bisa pakai size box. Kita pakai height. Height-nya misalkan 5 saja lah ya. Supaya tidak terlalu jauh gitu ya. Nah, ini sudah ada space-nya teman-teman ya, lumayan.
sudah ada space-nya. Seperti itu teman-teman ya. Ini banyak kriwel-kriwel ya. Nah, sudah. Oke. Selanjutnya kita copy saja dulu lah ya. Ini jadi 4 lah ya. Ini kita copy jadi 4. Tiga, 4 gitu ya. Oke, ternyata belum ada komanya. Oke, ini kita kasih koma. Oke, kalau sudah kita coba simpan dulu. Oke teman-teman, ini jadinya seperti ini ya, ada 4 menu yang sama, ini masih sama, tidak apa-apalah ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi kalau misalkan gini ya, nah di sini di decoration, oke teman-teman, di sini kita bisa pakai get. Karena kita mau misalkan kita cek apakah dia root sekarang itu sesuai sama dengan nama menunya gitu ya, kita bisa ceknya pakai current root ya, .current root. Nah gini ya teman-teman, current root, apakah current root itu sekarang sama dengan home atau bukan gitu teman-teman ya. Oke, apakah routing yang sekarang itu URL-nya itu sama dengan home gitu maksudnya teman-teman ya? Apakah sama dengan home atau misalkan teman-teman nanti akan ada task gitu ya? Ini bisa pakai task gitu ya. Ini disesuaikan saja teman-teman ya. Oke, kalau misalkan dia current root-nya itu di home gitu ya, dia akan putih, tapi kalau misalkan dia bukan, dia harusnya langsung saja tidak ada apa-apa gitu ya. Jadi kita bisa pakai box decoration aja langsung, tapi tidak ada apa-apanya. Oke, kalau sudah kita simpan dulu. Oke, ini di home teman-teman ya. Kalau kita pindah ke task, oke, ini yang lainnya belum ya teman-teman ya. Oke, tidak apa-apa ya. Seperti ini, kita nanti akan periksa itu ya. Kita akan periksa itu kalau misalkan nanti tasknya gitu ya, kita sudah dibuat ya desainnya seperti ininya gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Selanjutnya kita perbaiki aja lah ya, ini perbaiki dulu height-nya. Coba kita kasih width-nya coba oke, terus oh ini kontainernya tidak ada height-nya teman-teman ya. Height. Nah ini kita pasang height ya, tingginya. Selanjutnya apalagi ya. Oke. Oh ini nih icon teman-temannya. Jadi misalkan ya, misalkan dia itu rootnya sama ya, iconnya kita rubah ya, iconnya akan kita rubah. Jadi kalau misalkan dia URL-nya itu seperti ini, home gitu ya, kita copy saja, kita pasang di sini gitu ya. Dia itu akan seperti ini ya, desktop yang ada hitamnya aja gitu ya, ada hitamnya. Kalau kita lihat contoh, nah ini kalau dia current root dia ada hitamnya, tapi kalau
yang misalkan bukan routing saat ini, dia akan putih ya, atau outline. Nah, kita coba di sini pakai Ian icon. Desktop outline gitu ya, ada tuh. Oke. Oke, ini jangan pakai cons ya. Oke, teman-teman. Oke, ini kita kasih cons. Save. Oke, seperti ini teman-teman ya. Untuk mengilustrasikan teman-teman, nanti kita buat yang tas gitu ya, dan yang lain ya, kita perbaiki dulu saja ya. Oke, ini kita hapus saja lah ya. Ini kita hapus saja. Kita ganti dengan yang ini ya. Oke, kita ganti dengan yang ini. 2, 3, 4 menu. Sudah. Oke. Ini home. Ini berarti tas ya. Kita ganti ini juga tas. Gitu ya. Ini friends. Oke, ini friends. Ini yang terakhir itu profile. Ini profile. Profile itu kita ganti ikonnya pakai person. Ada person outline. Ini heart kalau nggak salah ada ya. Oke, tas itu pakainya cube gini ya. Oke, kalau sudah kita save dulu. Kita lihat. Oke teman-teman, seperti ini ya. Ini sudah mirip ya, tapi ini terlalu dekat. Coba kita periksa lagi. Ini kita kasih komen aja lah ya. Logo gitu ya. Oke, di sini berarti kita pakai size box lagi. Height-nya kita kasih 50 saja. Oke, size box ini untuk white space ya, teman-teman. Untuk putih ya. Jadi spasi putih lah ya. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Kalau mau dipanjangkan lagi silahkan ya. Mau dibesarkan lagi gitu maksudnya ya. Atau ini juga atasnya sepertinya terlalu mepet ya. Terlalu mepet kontainernya. Kita di sini ada margin ada teman-teman, ada padding ada. Coba kita pakai padding aja deh ya. Pakai padding. Add insert. Kita mau atasnya aja lah ya, only top. Berapa nih? Coba kita kasih 30 deh ya. Oke teman-teman, nah ini ya sudah mendingan lah ya, sudah atasnya sudah ada space-nya gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita mau buat dia itu bisa di klik ya. Makanya kita kasih cons dulu ini. Ini juga kita kasih cons. Oke, di Inkwell ini teman-teman, di Inkwell ini ada
children, Ingwell ada children. Sepertinya ada yang salah nih ya. Oke, ini sepertinya kita masukkan ke mana nih? Oh, ya. Kita kasih koma saja lah ya. Kita kasih koma supaya rapi nih. Kurang rapi ya tadi. Ini Ingwell, kasih koma juga. Oke. Nah, di sini oke, di Ingwell-nya, oke di sini ya. Di Ingwell-nya kita ada on tab ada. Nah, on tab ada. Oke, on tab get dot to name ya, teman-teman. Ke home ya. Oke, ke home. Ini kita copy saja ya, teman-teman. Kita copy sama dengan yang lainnya. Yang lainnya di Ingwell-nya. Kita save dulu coba. Ingwell-nya di sini ya. Oke, ini berarti ke task. Oke. Ini berarti ke friends ya. Yang terakhir itu di sini ke Oke. Sudah ya, kita simpan teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah ya, sudah mirip lah ya. Oke, kalau kita ke tas, ini sudah ke tas ya. Ke friends, ini sudah ke friends. Dan profile ya. Ini sudah teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah karena ini rencananya kita, kalau kita lihat ya di sini, rencananya adalah ketika kita kecilkan, maka dia akan masuk ke sini teman-teman ya. Jadi masuknya ke drawer teman-teman ya. Nah, maka dari itu kita kembali lagi. Nah, maka dari itu teman-teman di sini teman-teman, maka dari itu di kontainer ini kan kontainer yang semua yang warna biru ini adalah miliknya kontainer ini ya. Jadi kita wrap with widget aja. Oke teman-teman, oh ini kenapa ya? Oke, mungkin teman-teman tidak seperti ini ya. Kalau saya nggak tahu nih kenapa nih ya. Tapi tidak apa-apa, ini tinggal dihapus aja sebetulnya ya. Nah, di sini teman-teman kita pakai drawer aja gitu ya. Oke, pakai drawer. Oke, kita save. Nah, di drawer ini sebetulnya teman-teman juga bisa ya kasih apa nih? Elevation. Elevation itu yang seperti card ya. Jadi seperti ada bayangan-bayangan gitulah ya. Kalau kita kasih elevationnya 5, coba kita save. Kembali lagi. Nah, ini ya. Ini karena dia drawernya belum jalan ya, belum kita kecilkan ya. Kita kecilkan, harusnya ini ketika jadi mobile gitu, ini kan harusnya tidak ada ya. Jadi ini adanya tersembunyi gitu ya, jadi drawer yang bisa dibuka gitu teman-teman ya. Karena kita belum sampai ke sana itu nanti, tapi sudah kita siapkan drawernya di sini. Nanti kita akan buat itunya ya. Oke, ini ya teman-teman, drawernya sampai sini. Selanjutnya adalah kalau kita sudah membuat ini, supaya lebih mudah teman-teman ya, supaya lebih simple juga, karena
drawer ini kan akan dipakai juga untuk screen yang lain atau page yang lain ya, seperti Friends gitu, itu juga pasti butuh ini. Nah, maka dari itu teman-teman, kita teman-teman kontrol dot atau kontrol titik. Nah, ini kita ekstrak aja teman-teman ya. Mana ya? Ekstrak widget. Nah, ekstrak widget. Nah, nama widgetnya apa? Kita ganti ke sidebar aja teman-teman. Sidebar gitu ya, kita kasih nama sidebar. Oke, nah sidebar ini ya. Nah, nanti sidebarnya teman-teman akan ada di bawah sini ya, tuh. Jadi nanti akan ada di bawah sini pindah. Oke, untuk memudahkan kita lagi, kita sidebar kelasnya kita cut aja lagi teman-teman. Kita buat satu folder lagi di sini ya, di app ini. Nah, di app ini teman-teman, kita buat satu folder lagi yang namanya utils gitu ya. Kita buat folder satu lagi saja. Kita kasih nama widget. Nah, baru di widget ini teman-teman kita buat filenya gitu ya. Kita kasih nama sidebar. Oke, kita paste di sini ya. Oke, ini masih banyak merah-merah ya. Teman-teman kita perbaiki ya. Oke, kita pakai material, get-nya kita kontrol spasi, kita import. Masih ada yang error, ion icon. Kita import lagi. Roads kita import juga. Oke, sudah ya teman-teman, sudah tidak ada error. Kalau sudah tidak ada, kita close saja. Ini kontrol spasi teman-teman, kita import. Oke, kita kasih cons. Oke, kita save. Oke, tidak ada perubahan teman-teman ya. Jadi masih tetap seperti ini ya teman-teman. Jadi masih tetap seperti ini, tidak ada perubahan gitu ya. Sebetulnya karena kita memindahkan saja sebetulnya ya ini sidebarnya. Oke, jadi lebih simpel lagi ya aplikasi kita untuk core view-nya gitu ya. Nah, untuk yang kriwel-kriwel ini teman-teman tidak dibutuhkan, kita delete saja.